Assalamualaikum sahabat YouTube. Bertemu lagi di channel Debbie Traulandara. Oke, kali ini Debbie akan berbagi pengalaman tentang peringatan komunitas. Pagi ini Debbie buka YouTube Studio, terus ada notifikasi peringatan komunitas. Debbie terkejut. Kenapa Debbie boleh dapat peringatan komunitas? Padahal Debbie rasa Debbie tak melakukannya gitu. Setelah Debbie cek balik dari peringatan tu, Debbie dapat mengetahui ternyata video tentang Vanessa Angels yang Debbie upload ke YouTube yang menyebabkan Debbie mendapatkan peringatan komunitas. dan Debbie baru dapat pertama kali peringatan, jadi Debbie terkejut sangat. Oke, sebelum itu Debbie akan ceritakan kenapa Debbie boleh dapat peringatan. Debbie sebetulnya turut berduka atas menimpa keluarga Vanessa Angel dengan suaminya, atas musibah yang terjadi pada Vanessa Angel dan suaminya, dan ikut berduka, ikut prihatin, simpati, tambah lagi melihat keadaan anaknya yang lagi masih kecil, kasihan banget kan. Dan Debbie rasa itu bukan Debbie saja yang rasakan, seluruh Indonesia yang mengetahuinya atau dimanapun negaranya yang mengetahuinya pasti juga merasakan hal yang sama. Dan sebelum ini pun Debbie tak pernah melanggar, cuman adalah beberapa video masuk dekat WhatsApp ini kan. Ya, Debbie pun masih baru memasuki dunia YouTube kan, masih baru, jadi tak ada pengalaman terlalu banyak. Jadi nampak video nih, jadi Debbie langsung ada pikiran, wah Debbie kan, kalau Debbie masukkan ke YouTube mesti ramai orang tengok, ramai orang lihat kan. Tapi ada juga was-was macam tu kan, ini video siapa tak tahu, tanya ni tak tahu. Tapi biar Debbie pemikiran Debbie tu, wow, kalau Debbie masukkan ini, Debbie sebetulnya tak ada niat mencuri kan, tapi tak tahulah, itu macam seakan-akan kita mengambil video orang lah jadinya. Dan Debbie pun tak tahu kalau sumber itu ada juga dari YouTube kan. Jadi tapi Debbie upload, tapi Debbie tak upload seperti yang orang itu punya. Debbie editkan video tu pendek je. Dekat WhatsApp group ada 2 video kan. Debbie ambil video tu pendek je, lepas tu video tu berdiri, Debbie rebah kan. Lepas tu Debbie setelah itu Debbie edit kecepatannya. Kecepatan video tu kan 1, Debbie edit kecepatannya lebih cepat biar Debbie nak ambil singkat-singkatnya aja. Buat kata-kata video tu cuplikan, video tu sekejap je, beberapa detik je. Setelah itu Debbie buat kata-kata dekat depannya, berduka cita. Kata-katanya tu bagus, tak ada yang menyinggung apa, cuman kata-kata yang berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, macam tu kan. Seperti tak ada video ni pun tak sama dengan yang asli orang tu punya kan. Terus pendek je. Terus Debbie edit kata-kata kan, ini buat kata-kata seperti itu. Lalu Debbie Debbie buat kata-kata memperingati untuk berhati-hati di jalan raya, buat seperti itu. Jadi Debbie tak ambil video tu banyak menyeluruh, ambil sedikit dari itu, lepas tu Debbie buat kata-kata saja. Tanggal 6-nya tanggal 6 5 malam Debbie terfikir, Debbie macam tak sedap hati lah, rasa takutlah nanti video, gara-gara satu video yang durasinya pun tak sampai 1 minit ni, boleh
buat Debbie jadi ni apa, dapat jadi timbul fikiran seperti itu. Debbie pun tak tahu video ni dari mana kan. Jadi hati ni rasa tak sedap. Rasa tak nyaman. Jadi Debbie memutuskan tanggal 5 tu. Tanggal 5 tu Debbie upload pagi. Tanggal 5 malamnya tu rasa perasaan tak okey. Hapus sajalah. Udahlah dia beberapa detik beberapa 1 minit lebih kot, sebab videonya Debbie dah hapus. Jadi tanggal 5 malam tu Debbie hapus lah. Leganya rasa hati kalau dah hapus video tu kan. Tapi Debbie tak dapat peringatan lagi. Tanggal 6 tu memang dah okey dah, tak ada peringatan lagi kan, kosong je. Tanggal 7 pagi Debbie sengaja tengok YouTube Studio. Wow, ternyata Debbie dapat peringatan notifikasi mengenai video itu. Padahal video itu Debbie sudah hapus, tapi Debbie tetap dapat peringatan. Pedoman komunitas. Dia kata Debbie melanggar. Jadi Debbie dapat peringatan pertama. Ya, rasanya tak bagus, tak enak. Pertama kali dapat peringatan. Ya sih, sebelumnya pun Debbie buat video memang original Debbie buat sendiri, karang-karang sendiri, tapi tak tahulah apa yang merasuk, tiba-tiba Debbie nak upload video yang ada di WhatsApp. Jadi Debbie dapat peringatan dan Debbie ingin berbagi dengan kawan-kawan yang pemula. Manalah tahu kan, kita tak tahu, tapi kalau yang dah tahu tu okey lah kan, bagus. Tapi Debbie hanya berbagi pengalaman Debbie, macam itulah. Debbie sudah dapat satu peringatan komunitas. Tapi peringatan ini ada manfaatnya juga, sebab menambah pengalaman Debbie agar Debbie besok tak mengulangi perbuatan yang seperti itu. Dan bagi Debbie pun tak kenal siapa yang punya video tu, sebab orang mengupload video itu tapi Debbie tak tahu siapa orangnya kan. Jikalau dia bisa melihat atau melihat channel Debbie hari ini, Debbie minta maaf ya, karena telah mengupload video tanpa izin. Dan Debbie memang sempat mengajukan banding juga kepada YouTube, sebab Debbie dah bagi tahu kepada YouTube tu kenapa saya dapat notifikasi atau peringatan pedoman komunitas, padahal video itu saya sudah hapus sebelum dapat peringatan. Macam saya upload tanggal 5 pagi, lepas tu tanggal 5 malamnya saya berubah pikiran dan saya hapus video itu. Tapi saya tetap dapat peringatan tanggal 7, dan katanya video ini telah dihapus katanya, dan Anda mendapatkan peringatan dari YouTube. Tapi inti dari cerita saya ini, maupun kita dah upload nih video orang lain, pasti kita hapus awal sebelum YouTube, sebelum terkena peringatan atau notifikasi kan, pedoman komunitas. Sebaiknya walaupun dah dihapus cepat, YouTube tu tahulah itu maksudnya. Dan jangan cuba-cubalah lain kali untuk melakukan hal yang seperti itu untuk diri saya sendiri dan untuk kawan-kawan. Mengalami ini, mana tahu ada terfikir untuk apa? Kan waktu berita itu kan panas-panasnya. Jadi saya punya pemikiran, wow, kalau saya buat mesti ramai orang tengok kan. Jadi saya salah besar kan. Memang saya akui saya salah. Saya mengambil video yang tak seharusnya saya upload. Lepas tu saya mengajukan, itu YouTube pun juga memberitahu terima kasih karena telah mengajukan banding. Saya pun sebetulnya tak paham kan mengajukan banding itu, dia buat dekat kolom tu kan apa alasan. Jadi saya buat banding, saya cuma memberikan alasan saya membuat video itu hanya untuk berduka cita, buat tulisan innalillahi wa inna ilaihi itu, berprihatin, simpati seperti itu kan, tujuannya hanya untuk itu. Lepas tu membagi satu peringatan, sebab kan YouTube ni kan ramai orang tengok. Dengan keadaan
yang lain-lain tuh bisa mendapatkan pengajaran dari itu, dari musibah. Hati-hati di jalan raya. Niat saya tuh sebetulnya baik je, tapi itulah sebab kesalahan yang sedikit itu kan. Tapi samalah istilahnya mengambil, orang dah susah buat video orang sudah susah buat video, lepas tu saya main upload begitu saja. Harap-harap bisa kita jadikan pembelajaran. Dan yang videonya yang saya upload itu, saya tak tahu siapa yang melaporkan sehingga saya dapat peringatan. Tapi siapapun itu, dan kalau dia melihat uploadan saya ini, konten saya ini yang sekarang ini, saya minta maaf ya. Mungkin ya manusia kan tak luput dari salah. Padahal saya memang dari konten saya dari awal sampai sekarang tuh semuanya memang saya cari, saya buat sendiri. Tapi tak tahulah kenapa tiba-tiba ya semua dekat TikTok itu semua membicarakan tentang itu, kejadian musibah itu, almarhum itu. Kadang saya berpikir pada diri saya egois kalau saya memasukkan video. Jadi pada tanggal 5 malam itu, jadi saya punya perasaan tidak nyaman gitu. Jadi saya memutuskan untuk menghapus video itu. Dan video itu saya sudah hapus, tapi tak tahu kenapa saya tetap dapat peringatan dari komunitas. Tapi tak apa, saya juga tak marah, dan saya memang mengakui itu kesalahan saya. Seharusnya Debbie tak perlu buat seperti itu kan. Selama ini pun Debbie buat konten memang yang alami dari Debbie yang buat sendiri gitu. Jadi ya manusia ada silap dan kalap kalap gitu, ada tersilapnya. Jadi Debbie minta maaf kepada yang telah melaporkan Debbie itu. Debbie sangat berharap semoga cukup satu kali ini saja Debbie dapat peringatan komunitas. Harap ke depan-depannya Debbie lah tak dapat lagi peringatan. Tapi memang di dalam YouTube pun memberitahukan peringatan yang pertama ini tidak akan berefek apa-apapun untuk channel Debbie. Tapi kalau udah ada dapat peringatan yang untuk kedua kalinya, mungkin channel Debbie tak boleh mengupload video selama 1 minggu, yang Debbie tahulah. Dan kalau boleh jangan dapat lagi, karena kalau keseringan dapat notifikasi peringatan dari YouTube tuh memang Mungkin YouTube kita akan lenyap begitu saja. Dan Debbie pun tak mau begitu. Dan Debbie mohon kepada teman-teman sahabat YouTube semuanya agar bisa memahami keadaan Debbie. Ya manusia kan kadang tergoda, baguslah videonya, jadi tergoda. Lagian sedang panas-panasnya orang bicarakan kan. Tapi Debbie mengakui kesalahan Debbie. Memang tak seharusnya Debbie harus membuat seperti itu, dan Debbie minta maaf. Debbie tak tahu berkata apa lagi. Pokoknya cukuplah kali pertama dan terakhir Debbie mengupload video orang lain. Walaupun Debbie tak tahu sumbernya itu dari mana, pokoknya sudah kapok. Rasa kan selalunya kita tengok dekat YouTube studio kita itu dia punya lambang hijau, lepas tu dia cakap selamat, video anda disukai ramai orang, tingkatkan lagi. Pokoknya notifikasi yang baik-baik, yang bagus-bagus dari YouTube, yang buat kita bersemangat. Lepas tu tiba-tiba dapat notifikasi dengan tulisan merah macam tu yang mengatakan peringatan. Jadi rasa wow, rasa kita sebetulnya tak ada berniat sangat kan, tapi tiba-tiba ya sudahlah, tak apa. Debbie pun minta maaf ya untuk untuk yang mengajukan sehingganya Debbie dapat peringatan ini. Debbie minta maaf ya kalau Debbie telah mengambil cuplikan sedikit videonya, padahal Debbie dah edit memang sampai berbeda dari yang asalnya. Debbie dah edit tetap
tetap juga ketahuan. Memang good lah itu. Dia boleh tahu macam mana pun kita, macam seperti apapun kita cuba untuk merubah-rubah mereka video orang lain, YouTube tahu. Itu je lah pengalaman yang Debbie ambil, yang Debbie pelajari, dan Debbie harap bisa menjadi pembelajaran juga buat kawan-kawan semua, atau yang belum pernah dapat peringatan. Semoga oke, teman-teman boleh lihat nih seperti apa notifikasi yang Debbie dapat dari YouTube. Padahal Debbie sudah menghapus videonya, tapi tetap dapat peringatan. Jadi sebetulnya tak ada fenomena ya. Mau kita sudah hapus, yang penting sudah terupload. Dah kena tegur lah ya. Kita sudah mendapat teguran. Nah, di sini Debbie sudah mendapatkan notifikasi peringatan komunitas. Nih, dan yang ini setelah Debbie type, Debbie harus ajukan banding. Debbie mengajukan banding. Nih isinya vulgar atau kekerasan, konten yang berisi rekaman vulgar atau kekerasan yang diposting dengan cara yang mengundang sensasi atau eksploitatif tidak diizinkan di YouTube. Pokoknya apalah itu ya. Dan Debbie begitu harap jelaskan alasan mengajukan banding Anda, wajib diisi. Jadi Kak Debbie buat alasan Debbie lah. Debbie menjelaskan apa ya, kenapa main screenshot apa yang Debbie buat tuh, tapi itulah isi utamanya. Dan Debbie juga mengatakan kenapa Debbie kena pedoman komunitas, kena peringatan, padahal video itu Debbie sudah hapus. Nah, itulah isinya Debbie buat dekat sini di kolom ini. Lalu sudah buat, lalu Debbie katakan kirim, lalu muncul ini, Anda tidak akan dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting atau melakukan streaming selama 1 minggu. Itulah yang dikatakannya. Jadi teman-teman, inilah yang pengalaman Debbie dengan YouTube. Dah dapat 1 peringatan, mendapatkan pelajaran, pengalaman dari Debbie. Tak nyaman kalau dapat peringatan ya. Padahal kita sudah dari awal memang berbuat yang baik, tiba-tiba Tapi untuk musibah yang dialami keluarga Vanessa dan suaminya, Debbie memang tak ada bermaksud apa. Debbie yang paling dalam semoga beliau diterima di sisi Allah, amal ibadahnya diterima, dan keluarga yang ditinggalkan seperti anaknya bisa kuat. Orang yang mengenal mereka mesti sedih kan. Semua dekat YouTube yang membahas tentang mereka, TikTok atau apa media sosial lain, semua merasakan kesedihan. Dan Debbie juga begitu. Debbie tak mau hal itu terjadi lagi. Memang tujuannya pun tak adalah untuk kesenangan Debbie juga, tak adalah. Cuman memang pada saat itu pun Debbie udah berubah pikiran dan Debbie sudah hapus video tuh, tapi tetap saja Debbie dapat peringatan. Ya, Debbie terima, tak masalah. Lain next time Debbie tak akan lakukan hal yang sama. Semoga Debbie bisa mencari konten-konten yang memang hasil karya Debbie sendiri, hasil rekodan Debbie sendiri, dan semoga pembelajaran dari yang telah terjadi di channel Debbie ini bisa diambil manfaatnya oleh kawan-kawan yang masih baru di dunia YouTube, menjadi pelajaran juga buat kita semua ya. Debbie sudah mendapatkan teguran dari YouTube, peringatan pertama, dan Debbie berharap semoga ini hanya peringatan pertama dan yang terakhir. Cukup Debbie. Dan buat teman-teman, kawan-kawan, sahabat
yang baru singgah ke channel ini, please subscribe dong biar Debbie semangat buat videonya. Subscribe, please subscribe itu gratis. Tekan subscribe-nya, tekan. Sampai di sini dulu video Debbie kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.